Assalamualaikum, salam sejahtera. Come on. Good day, dear future leaders. Rekan-rekan mahasiswa dan berbahagia. Selamat datang bersama saya, Teacher Miss Sarah, dalam mata kuliah Manajemen Rantai Pasokan. Manajemen rantai pasokan atau Supply Chain Management, SCM, adalah proses mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh aktivitas dalam aliran produk, mulai dari bahan baku hingga produk sampai ke konsumen akhir. Rekan-rekan mahasiswa bisa membuka PDF serta artikel tambahan dari library, dari Google Scholar, dan PPT kita yang ada pada e-learning system, ya, pada tutorial online. Bahwa SCM tidak hanya melibatkan pabrik dan supplier, tetapi juga mencakup transportasinya, gudang penyimpanan, distributornya, retailer, dan juga pelanggan. Artinya, SCM adalah sistem kolaboratif, bersinergi antar banyak pihak. Apa tujuan SCM? Tujuan rantai pasokan ini adalah yang utama, satu, meraih biaya minimum. Dua, layanan maksimum kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga, menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Jadi, menurut konsep utamanya, silakan selalu dipahami dan makin memperdalam latihan dan kuis sehingga lebih mengerti bagaimana konsep utama atau core insight SCM. Yang pertama, produksi. Dalam case produksi, pertanyaan tim kita di SCM itu adalah apa, berapa, dan kapan produksi berjalan. Yang kedua, persediaan, ya, stok. Berapa jumlah stok yang disimpan? Kemudian location. Yang ketiga, lokasi di mana produksinya dan distribusinya kemana saja. Kemudian bagaimana barang dipindahkan, ya, dipindahkan dari bahan baku dipindahkan menuju ke tempat pengelolaannya, ya kan? Kemudian bagaimana barang setengah jadi dipindahkan ke tempat pengembangan untuk menjadi barang produk yang sudah jadinya. Dan semua itu disupport pula dengan yang kelima, information. Informasi ini berisi data-data apa yang dibagikan dan ke pihak-pihak mana saja yang perlu memahami aliran data. Jadi, ini adalah jantung strategi supply chain. Aliran utama dalam SCM ini ada 3 saja. Aliran barangnya, cycle flow-nya, kemudian information yang saya sebutkan tadi. Data-data itu mesti tepat, mengalirnya ke tempat yang tepat. Kemudian aliran keuangan, cash flow. Jika salah satu dari ketiga ini terganggu, maka seluruh sistemnya itu terganggu, proses bisnis akan terganggu. Jadi proses bisnis SCM itu dari ketiga aliran ini terbagi menjadi customer relationship, proses, kemudian customer relationship management itu disingkat CRM, kemudian demand manajemennya, kemudian manufacture flow, procurement-nya, dan distribution-nya, serta return management. Semua itu mesti terintegrasi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Otomatis, setiap individu yang berada dalam wilayah pekerjaan ini mesti bisa mengerjakan tugas masing-masing secara personal dan juga mesti bisa bekerja sama dalam tim. Insight pada sesi pertama ini adalah bahwa supply chain ini bukan sekedar logistik, tetapi bagaimana rekan-rekan ketika berada dalam berkontribusi pekerjaan di manajemen rantai pasokan berarti ikut menjadi bagian perusahaan berpikir, memutuskan, dan bergerak secara strategis. Jadi berat tugas sebagai manajer di part yang puncaknya supply chain ini. Semakin efektif rantai pasoknya, semakin kuat daya saing perusahaan. Melalui mata kuliah ini, mari kita belajar bahwa kompetisi bisnis modern itu bukan lagi antar perusahaan, tetapi antar rantai pasokannya. Oke, rantai pasok yang kuat, bukan yang tercepat. Ingat itu, bahwa yang paling mampu lincah beradaptasi dan terintegrasi sepanjang perubahan zaman. Baiklah, saya tutup dengan pantun, biar rekan-rekan mahasiswa dan berbahagia, bunga melati tumbuh di taman. Cakep. Harumnya sampai ke tepi kali. Belajar supply chain management penuh ketekunan. Strategi belajar mandiri agar kian berdikari. Semangat belajar, mari terus asah keterampilan. Tingkatkan prestasi. Happy learning, happy working, and happy researching. Don't forget, everyone is awesome. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.